Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwayandini dengan NPM 2307051017. Di sini saya bakal menjelaskan hasil kerja kelompok dari kelompok 5, yaitu eh, data jurusan. Nah, yang pertama tuh ada tabel mahasiswa, di mana yang ID jurusan itu menjadi primary untuk di tabel mahasiswa. Sedangkan foreign key-nya di ID jurusan. Nah, tabel mahasiswa ini kode unik untuk mahasiswa sebagai primary key untuk identifikasi setiap mahasiswa secara unik. Yang kedua ada tabel jurusan. Nah, tabel jurusan ini ID jurusan itu juga sebagai primary key. Nah, yang ketiga ada tabel dosen, di mana primary key-nya itu ada ID dosen. Yang keempat ada tabel mata kuliah, di mana primary key-nya itu ada ID MK-nya. Dan yang terakhir tabel KRS, itu primary key-nya ada di ID KRS dan foreign key-nya di ID MK. Nah, di sini untuk relasi antar entitas. Nah, yang pertama, mahasiswa ke jurusan. Nah, satu mahasiswa hanya terdaftar dalam satu jurusan, namun satu jurusan bisa memiliki banyak mahasiswa. Nah, relasinya tuh many to one. Jadi, many-nya itu mahasiswa dan one-nya itu ke jurusan. Nah, selanjutnya ada jurusan, ada dosen ke jurusan. Nah, dari dosen ke jurusan ini, setiap dosen mengajar di satu jurusan, tetapi satu jurusan bisa memiliki banyak dosen. Nah, relasinya kita memakai yang many to one, di mana many itu dosen dan one-nya itu jurusan. Selanjutnya, mata kuliah ke jurusan. Nah, mata kuliah ke jurusan ini, setiap mata kuliah ditawarkan oleh satu jurusan, namun satu jurusan dapat memiliki banyak mata kuliah. Nah, di sini kita juga pakai many to one, dari mata kuliah ke jurusan. Nah, setelah itu ada KRS. Mahasiswa ke KRS. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dalam satu semester, dan KRS mencatat mata kuliah yang dia ambil. Nah, relasinya kita pakai one to many, dari mahasiswa ke KRS. Selanjutnya ada mata kuliah ke KRS. Setiap mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa yang tercatat dalam KRS. Nah, relasinya itu one to many, dari mata kuliah ke KRS. Selanjutnya kita lanjut ke MySQL ya. Nah, di sini kita itu buat tabel dulu, tabel mahasiswa, di mana NPM itu kita pakainya varchar 15, karena ya biasanya 15 itu cukup untuk nomor induk mahasiswa. Nah, dia primary key. Terus nama pakai varchar dengan 50. Terus jenis kelamin juga pakai varchar 10. Terus ID jurusan itu pakai integer. Setelah kita create tabelnya, kita go. Nah, kan bakal muncul tabel tapi kosong. Setelah itu kita masukkan insert into mahasiswa, NPM, nama, jenis kelamin, ID jurusan, nah values. Nah, di situ ada data-data yang akan dimasukkan sesuai urutan yang kita taruh di atas tadi. Di create tabel sebelumnya, itu kan urutannya NPM, nama, jenis kelamin, dan ID jurusan. Nah, begitu juga di pas kita taruh di insert into itu NPM, nama, jenis kelamin, dan ID jurusan. Terus data yang kita taruh di bawahnya itu juga urutan. Dari NPM saya 2307051017, di nama Rizky Anggraini, jenis kelamin perempuan, dan ID jurusannya 101. Nah, kemudian tuh data itu bakal masuk ke tabel yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada contoh tabel yang udah di screenshot, dimasukin ke laporan kelompok 5. Nah, tampilannya tuh bakal kayak gitu kalau udah jadi. Setelah itu ada tabel jurusan. Nah, nggak jauh beda dari tabel mahasiswa sebelumnya. Di tabel jurusan ini, nah ID jurusan kita pakainya integer karena dia pakainya angka, jadi kita pakainya integer. Nah, ID jurusan kita jadiin primary key.
Setelah itu ada nama jurusan, varchar 50, fakultas pakai tipe varchar 50, kaprodi pakai varchar 50. Setelah itu, setelah jadi tabelnya, kita bakal masukin data. Kita pakai insert into jurusan, ID jurusan, nama jurusan, fakultas, kaprodi, values. Nah, di situ di bawah ada nama-nama isi dari tabel yang bakal kita masukin ke tabel yang udah kita buat sebelumnya. Udah tampilannya kalau berhasil bakal kayak gini. Setelah itu, kita create tabel dosen. ID dosen, integer, primary key, nama dosen, varchar, jabatan varchar, dan ID jurusan integer. Terus kita masukin datanya, bakal keluar kayak gini. Tabel kayak gini ya. Terus setelah itu ada create table mata kuliah. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang di atas tadi. Caranya tetap sama. Kalau misalnya IDMK-nya di depan, berarti data yang bakal kita masukin ke IDMK itu juga bakal di depan. Dan kalau misalnya dia di tengah, dan kita masukinnya di tengah. Terus ada label KRS. Nah, yang terakhir label KRS, ini tampilannya. Udah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.